Nah, kita sekarang tadi kan ada laki-laki bahan dasarnya demikian, perempuan atau wanita dan bahan dasarnya demikian. Nah, terus ini sebenarnya bagaimana sih rancangan keseluruhannya, hikmah itu seperti apa? Nah, dikatakan di sini kan berkata bahwa pada awalnya dikatakan di sini Vayivra et Adam bet Salmo bet Selem ebara oto zakar unekevah bara otem. Jadi terjemahnya adalah maka Elohim menciptakan Adam menurut blueprintnya, ya. Menurut blueprint Elohim ia menciptakan Adam itu laki-laki, ya. Menciptakannya itu nyanya itu kata ganti laki-laki, he, ya. Nah, tetapi ketika pertama kali Hashem ciptakan manusia pertama yang disebut Adam itu laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Artinya si manusia pertama itu, ya, secara secara apa namanya fisik dia itu laki-laki, tetapi dia memiliki potensi maskulin dan feminin dalam dirinya. Ya, ini dari kata zakar unekeva. Ya, jadi kata zakar dan nekeva ini sekarang diadopsi kalau dalam bahasa Ibrani menjadi jenis kelamin. Kalau kita ditanya dalam bahasa Ibrani jenis kelaminmu apa? Kalau laki-laki kita bilang zakar. Tapi kalau perempuan kita bilang nekebah. Gitu kan? Itu jenis kelamin laki-laki perempuan, gitu kan? Nah, tapi sebetulnya ini adalah mencerminkan potensi dan kualitas. Oke, saya bahas sedikit satu persatu, singkat saja. Kata zakar ini dekat sekali memiliki akar yang sama dengan kata zakor, to remember, to guard juga sama. Ya, untuk mengingat dan untuk senantiasa menjagai gitu ya. Itu zakar gitu. Makanya laki-laki itu hubungannya dengan zakor, dengan mengingat, dengan intelek, dengan sesuatu yang dari yang fungsinya adalah ingatan. Ingatan itu adanya di memori, adanya di otak kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Lihat di sini, bahan dasarnya dari bawah, fungsinya zakor, intelek, ya kan? Nah, apa namanya, yang perempuan, eh, dia itu dikatakan di sini adalah nekevah. Nekevah itu adalah artinya determine, menentukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Si perempuan ini yang menerima, yang berfungsi sebagai penerima, dialah yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya adalah perempuan, ibu-ibu. Ketika dia menerima janin yang sudah dibuahi gitu ya, itu kan semua tergantung dia kan. Mau dia lanjutkan bisa, mau dia putuskan untuk tidak juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung juga daripada kondisi rahimnya. Kalau kondisi rahimnya ini kita bicara bahwa si perempuan itu masih mau melanjutkan kehamilannya gitu ya. Tapi kalau kondisi rahimnya juga tidak memungkinkan, dia nggak sehat atau dia kurang hormon ini, kurang hormon itu secara medis, nggak bisa juga gitu kan. Nah, makanya inilah fungsi daripada apa namanya potensi daripada laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan itu determine, perempuan itu memutuskan, perempuan itu menetapkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah inilah yang menjadi kualitas gitu ya di dalam manusia. Jadi manusia pertama itu diciptakan satu orang, tetapi memiliki dua kualitas. Secara jenis kelamin dia adalah laki-laki, Adam. Itu luar biasanya, ya. Nah, jadi ini manusia pertama. Nah, tetapi berikutnya kita tahu di dalam ayat yang Beresit 2 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Hashem memisahkan sebagian atau sisi daripada si laki-laki tersebut, si Adam itu lalu dibuat perempuan. Nah, di sini terjadi pemisahan. Gitu kan di ayat 22 itu terjadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tahu bahwa di sini adalah yang ingin dikatakan adalah bahwa Hashem dengan hikmatnya ia memutuskan dan menetapkan bahwa dua kualitas ini, yaitu maskulin dan feminin itu harus terpisah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mungkin ngeblur, tidak mungkin bingung gitu, akan terpisah dan menjalankan peran masing-masing dalam dunia ini. Nah, untuk itulah makanya Hashem
sampai dengan saat ini setelah peristiwa manusia pertama itu tidak pernah ada lagi manusia yang dua kayak gitu atau silahkan tentukan sendiri, nggak ada. Selalu zakor, nekeba, selalu laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin, selalu seperti itu. Tidak ada in between, nggak ada yang di tengah-tengah, nggak ada yang abu-abu. Nah lalu lanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di dalam Bereshit ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-24 itu dikatakan Al-Kain ya azaf ish et aviv ve'et imo fedafek beisto vehayu levasar echad. Nah di sini uh, yang ingin dikatakan oleh yang ingin dijelaskan di sini adalah setelah terpisah bersatu lagi. Tapi bersatunya itu tidak seperti manusia awal. Bersatunya itu masih jelas kelihatan perbedaannya. Fisiknya dua, juga maskulin dan femininnya itu dua juga. Berbeda Bapak Ibu sekalian. Makanya baru setelah itu bisa menghasilkan le levazar echad, menghasilkan satu daging lagi. Ya, nggak mungkin laki-laki dengan laki-laki bisa menghasilkan satu daging, nggak mungkin perempuan dengan perempuan bisa menghasilkan satu daging. Dan inilah unity yang diinginkan oleh Hashem. Ya, kalau kita lihat di sini sebentar sebelum kita selesaikan sesi ini, sebelum kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini kita melihat bahwa Hashem itu adalah echad. Hashem itu adalah satu. Tetapi Hashem juga yang menciptakan kualitas yang namanya maskulin dan feminin. Dan dengan bersatunya maskulin dan feminin ini, kita harus mengerti bahwa berbagai macam ciptaan yang berbeda-beda ini dan bahkan saling bertentangan mungkin, semua itu adalah bersumber dari Hashem. Itu yang ingin disampaikan oleh Hashem. Kenapa harus dipisah ininya? Lalu setelah dipisah itu kita harus bersatu lagi. Kenapa sih ngapain sih kayak gitu kalau kita pikir gitu ya. Kenapa nggak Hashem biarin aja ini si Adam itu itu sampai sekarang? Tidak, karena memang demikian Bapak Ibu sekalian. Hashem ingin memberikan juga pengajaran kepada kita bahwa Hashem itu satu. Tetapi dia membuat berbagai macam ciptaan itu yang menjadi bermacam-macam. Tetapi ingat, bermacam-macam itu tetap sumbernya adalah satu. Dan terkait dengan kehidupan, hanya maskulin dan feminin yang bisa bersatu dan menghasilkan kehidupan. Nah, di sini saya harap bisa menjadi jelas. Taurat itu sangat-sangat jelas, tidak ada keraguan bahwa laki-laki, perempuan, maskulin, dan feminin itu jelas tidak ada keraguan, nggak ada di tengah-tengah. Dan kalau kita mau masuk untuk bersatu menjadi seperti apa yang Hashem inginkan, yaitu di dalam lembaga pernikahan, itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, baru bisa menghasilkan levasar echad, satu daging. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baruch Hashem, kita sudah sampai di penghujung daripada pengajaran ini. Dan saya buka sesi tanya jawab. Silakan bila mana ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau ingin lebih dipahami lebih lagi, silakan buka mikrofonnya